Hey kid. Ya, Jepang berhasil meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 4-2 pada laga perdana di grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Thumama Al Rayyan, Qatar pada Minggu 14 Januari 2024. Kemenangan ini membuat Jepang kini memuncaki klasemen sementara di grup D. Jepang berhasil mencetak gol pertama ke gawang Vietnam ketika pertandingan memasuki menit ke-11 lewat aksi Takumi Minamino. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help. Selang 5 menit kemudian Vietnam memberikan perlawanan. The Golden Star sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dilesatkan oleh Nguyen Din Bak. Dan bahkan Vietnam mampu mengembalikan kedudukan menjadi 2-1 atas Jepang lewat gol yang dilesatkan Pham Tuan Hai pada menit ke-33. Dan pada akhirnya pun Jepang pun akhirnya menang dengan skor 4-2 atas Vietnam. Kemenangan itu membuat Jepang kini berada di puncak klasemen sementara grup D dengan mengemas 3 poin. Sementara Vietnam harus berada di dasar klasemen sementara grup D tanpa mendapatkan poin. Adapun untuk Irak dan timnas Indonesia baru akan bertanding pada malam hari ini, tanggal 15 Januari 2024 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan. Bagi timnas Indonesia tentu tim merah putih harus was-was. Tim asuhan Sintayong itu setidaknya bisa mendapatkan poin saat melawan Irak. Timnas Indonesia juga harus mewaspadai Vietnam yang berhasil mencetak 2 gol ke gawang Jepang. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Timnas Indonesia akan mengawali kiprahnya di Piala Asia 2023 nanti malam. Skuad Garuda akan menghadapi Irak. Indonesia akan kembali tampil di Piala Asia setelah 16 tahun absen. Skuad asuhan Sintayong yang kini lolos edisi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Indonesia tergabung di grup D. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Irak, Jepang, dan Vietnam. Laga perdana Indonesia langsung melawan Irak. Pertandingan ini akan dihelat di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari 2024. Jelang melakoni laga itu, timnas Indonesia membawa modal kurang manis. 3 laga uji coba sudah dilalui jelang Piala Asia 2023, dengan semua berakhir dengan kekalahan. Dihajar 0-4 dan 1-2 oleh Libya dan terakhir dibungkam Iran 0-5. Selain itu ada pergantian pemain jelang bertanding. Kiper Syahrul Trisnat cedera dan akhirnya memanggil Nadeo Argawinata sehari sebelum bertanding. Dari segi pertemuan, Indonesia sudah beberapa kali berjumpa dengan Irak. Terakhir terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hasilnya Indonesia tergilas 1-5 di Basra November lalu. Jika ditarik lebih jauh, Indonesia bahkan belum pernah menang melawan Irak sejak 2006 yang lalu. Maka misi berat akan dilakoni pasukan Sintayong di Qatar nanti. Ke Piala Asia 2023, Indonesia sudah jauh banyak berubah dari segi skuad. Banyaknya pemain keturunan yang dibawa diharapkan menghadirkan perbedaan dari segi permainan. Selain itu, motivasi kembali ke Piala Asia 2023 diharapkan melecut segenap pemain Indonesia. Maka dari itu, peluang kecil tetap dimiliki Indonesia untuk melawan Irak. Dan targetnya sendiri adalah menahan imbang Irak di laga nanti. Apakah bisa terwujud? Menarik untuk dinanti. Drown.
and with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when Nah sobat SMB sekalian, bagaimana tanggapan kalian mengenai misi balas dendam dari timnas Indonesia dan target Sintayong untuk mendapatkan poin di pertandingan Indonesia melawan Irak pada malam hari ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar.